Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Jumpa lagi pada malam ini 24 Agustus 2021. Kita harus terus mencari hadirat Tuhan untuk mengalami pertolongan dan kasih sayangnya. Sebab hanya di dalam Dia sajalah kita bisa mengalami pertolongan dan keselamatan. Karena itu, mari masing-masing kita dapat memeriksa diri kita dengan sungguh dan benar-benar total di hadirat Tuhan pada malam ini. Kita lakukan pujian bersama, selidiki aku, ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau yang tahu persis siapa sesungguhnya kami di hadirat-Mu.
Engkau yang menyelidiki kehidupan kami dengan seksama, mengetahui dengan pasti apakah kami benar-benar total mencari hadirat-Mu yang kudus pada setiap saat, ataukah kami menjadi orang-orang yang kurang setia di hadirat-Mu ya Bapa. Malam ini kami minta ampun kepada Tuhan dan memohon kasih karunia-Mu. Ampuni kami, dan biarlah Roh-Mu berkarya dalam hidup kami. Terus mendorong kami untuk ada dalam ketaatan dan kesetiaan kami mencari hadirat-Mu, untuk menemukan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami, melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Mazmur 27 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah yang telah dibacakan tadi mau mengingatkan kepada kita sebagai manusia gambar Allah bahwa kita mesti proaktif. Kita mesti memberi respons yang positif kepada Allah yang telah memperkenankan kita untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mesti ada upaya dari diri kita sebagai gambar Allah supaya bisa terus mencari dan menemukan wajah Allah di dalam kehidupan kita. Ini penting demi kelanjutan hidup kita sebagai gambar Allah di bumi ini. Memang kita menyadari dengan sungguh bahwa ada banyak perilaku kehidupan kita yang ternyata menghalangi kita untuk tidak dapat menemukan wajah Allah di dalam kehidupan kita di bumi ini. Hal itu terjadi karena banyak kali kita tidak lagi taat kepada firman-Nya. Sebagai contoh, Allah berfirman jangan mencuri. Tetapi karena kondisi tertentu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, seringkali memaksa kita untuk melanggar ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, suatu saat kita diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuatu dan tugas kita berurusan dengan keuangan. Pada saat itu, karena keadaan tertentu dalam kehidupan ekonomi keluarga kita sangat mendesak, dan akhirnya kita terperangkap, dan kita kemudian dalam kegiatan itu ternyata mengambil bagian yang bukan menjadi hak kita, dan kita jadikan itu sebagai sesuatu untuk menghidupi kehidupan keluarga kita.
Atau kita juga belajar dari kebenaran firman Allah, jangan berzinah. Ternyata dalam kenyataan hidup di dunia modern ini, di mana-mana terjadi perselingkuhan. Kita dengar ada will, ada pill, atau ada pelakor, atau dengan nama apa saja yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu diakibatkan oleh karena kita terjebak dalam tuntutan kedagingan dan tuntutan biologis kita. Dan akhirnya kita tidak lagi taat pada ketetapan Tuhan. Atau kita juga tidak dapat menghormati orang tua kita. Kita tidak peduli lagi kepada mereka di saat mereka sudah memasuki masa tua dan tidak berdaya dalam kehidupan mereka. Kita membiarkan mereka menggumuli derita hidup mereka tanpa kita dapat melakukan sesuatu untuk meringankan beban kehidupan mereka. Jika kita sudah gemar melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian, maka kemungkinan besar kita tidak lagi setia mencari wajah Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang dengan dunia digital, mungkin kita hanya lebih suka loti wajah kita daripada kita mencari wajah Allah untuk menolong kita memiliki kehidupan rohani yang lebih berkenan di tengah-tengah dunia yang syarat dengan pergumulannya sekarang ini. Karena itu kita bisa dapat katakan bahwa manusia masa kini semakin hari banyak yang berusaha untuk menjauhi Allah di dalam hidup ini. Dan kita harus ingat, jika manusia sudah mulai menjauhi Allah di dalam kehidupannya, maka manusia akan lebih suka berpikir positif, baik untuk sesuatu ataupun terhadap orang-orang di sekitar kita. Juga manusia akan berperasaan negatif. Suka feeling yang negatif. Dan lalu keadaan itu akan berlanjut. Dengan kita akan berkemauan negatif di dalam hidup ini. Sukanya kita adalah kata-kata yang kotor. Hal-hal yang najis di dalam hari-hari hidup kita. Dan akhirnya akan terus berwujud pada perilaku hidup kita yang negatif. Kita suka berbuat yang jahat, suka melakukan penderitaan terhadap sesama kita, dan melakukan banyak hal yang jahat di dalam kehidupan ini. Jika kondisi itu sudah hidup di dalam diri kita manusia, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak lagi mencari wajah Allah, tidak lagi hidup sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sebab wajah Allah akan semakin gelap dalam pandangan kita, karena yang lebih hidup adalah pikiran kita yang negatif, perasaan kita yang negatif, kemauan kita yang negatif, dan akhirnya berlanjut pada perilaku hidup kita yang negatif dalam keseharian hidup kita. Oleh karena itu di zaman modern ini, kita diajak untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah dan sesama kita.
Apakah kita termasuk pribadi-pribadi yang sedang membuat wajah Allah itu semakin nampak bagi hidup bersama kita? Atau justru kita sedang membuat wajah Allah itu semakin kabur, semakin gelap, karena kita menutupi wajah Allah dengan perilaku-perilaku hidup kita yang tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia. Atau paling sedikit, kita sedang menjadi pribadi-pribadi yang sudah mulai enggan mencari wajah Allah karena kemajuan dunia saat ini. Mari kita berusaha untuk terus mencari wajah Allah dengan cara tekun dalam doa, belajar untuk bertobat, dan memiliki perilaku hidup yang penuh dengan cinta kasih dan tahu berbagi dengan sesama kita. Kita harus sungguh-sungguh mencari wajah Allah di dalam kehidupan kita. Kita ingat apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita dalam kitab Yehezkiel 3 ayatnya yang ke-17. Kita ditugaskan oleh Allah hidup di dalam dunia ini untuk memperkatakan tentang kebenaran Allah bagi kehidupan sesama kita. Atau pengajaran Yesus pada khotbah di bukit, bahwa kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dunia, supaya melalui apa yang kita lakukan, nama Allah dapat dipermuliakan. Karena itu, baiklah setiap saat kita berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, supaya wajah Allah itu semakin nampak dalam dunia melalui kehadiran kita sebagai utusan-utusan Allah di dalam dunia ini. Agar dengan demikian, melalui kehadiran kita, nama Tuhan terus dipermuliakan. Karena itu ingat, sebentar kita akan beristirahat malam. Tinggalkan sejenak handphone kita dan bicara dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, besok pagi kita bangun. Setelah kita bangun dari tempat pembaringan, jangan lebih dahulu mencari handphone kita dan mendapatkan berita dunia ini, tapi lebih dahulu bicara dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan untuk kehidupan kita di hari selanjutnya? Tuhan pasti memberkati kehidupan kita yang terus memiliki respons yang positif untuk mencari wajah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa mengingatkan kami supaya di dalam keseharian hidup kami mesti proaktif untuk mencari wajah Allah, bertemu dengan Allah, bicara dengan Allah, mendengar apa kata Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kehidupan mereka. Sakit jenis apapun yang mereka derita, termasuk virus corona, kami minta di dalam nama Yesus, tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan memberi kesembuhan bagi hidup mereka. Dan umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam hidup mereka, ya Bapa, buka pintu berkat-Mu dan memberkati kehidupan mereka, supaya mereka hidup dari berkat-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu, bangsa kami terpelihara dan mengalami keamanan dan kenyamanan, serta dibebaskan
dari COVID-19. Kami juga berdoa, kalau Tuhan berkenan dalam perjalanan waktu ke depan ini, gereja-gereja Tuhan, gedung-gedung gereja sudah mulai dibuka, dan kami boleh dapat kembali bersekutu bersama, membangun kehidupan iman kami total dalam sebuah persekutuan, dan terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati kami dalam pemberingan kami semua. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih, setiap saat kita harus terus mencari hadirat Allah, supaya kita terus mengalami lawatan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu, mari kita puji nama Tuhan bersama dalam pujian, ya Tuhan, tiap jam.